Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan bertema konsep lembaga pembiayaan. Langsung saja di pembahasan. 1. Pengertian konsep lembaga usaha. 2. Pengaturan lembaga pembiayaan. 3. Kepemilikan dan pengurusan lembaga pembiayaan. 4. Jenis lembaga pembiayaan. 5. Bentuk badan usaha. 6. Fungsi dan tujuan lembaga pembiayaan. 7. Manfaat lembaga pembiayaan. 8. Solusi dari masalah lembaga pembiayaan. 1. Pengertian konsep lembaga pembiayaan. Konsep lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, atau badan usaha yang memberikan cara menyediakan barang modal atau dana melalui sistem angsuran. Selain itu, lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposit, tabungan, dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu 1. Badan usaha, yaitu perubahan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. 3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan yang menyediakan dana untuk suatu keperluan. 4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. 5. Tidak menarik dana secara langsung. 6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup di suatu tempat. 2. Pengaturan lembaga pembiayaan. Dasar hukum mengenai lembaga pembiayaan antara lain: 1. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang pembiayaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 atau KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Ada 2 jenis badan usaha: A. Perseroan terbatas. B. Koperasi. 3. Kepemilikan dan pengurusan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dapat didirikan oleh badan hukum ataupun koperasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan usaha asing untuk menanamkan sahamnya di suatu perusahaan pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 atau PMK tentang perusahaan pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing dapat memiliki saham dalam suatu perusahaan pembiayaan. Setinggi-tingginya adalah 85% dari modal setor. 4. Fungsi dan tujuan lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan sebagai lembaga keuangan dan atau selain berperan penting mendukung perekonomian di tanah air, lembaga pembiayaan dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Fungsinya meliputi: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejahtera melalui fasilitas penyediaan dana, imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. Yang kedua, melindungi masyarakat bahwa dari jeratan retenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang keempat, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan ataupun dana proyek. Pasalnya, tidak semua pengusaha infrastruktur mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek yang besar nilainya. Tujuan lembaga pembiayaan: adanya lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Oleh karena itulah, lembaga pembiayaan ini harus dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat.
5. Manfaat lembaga pembiayaan. Manfaat perusahaan pembiayaan: mempermudah pembayaran dengan sistem angsuran. Anda dapat segera memiliki barang atau modal yang dibutuhkan sembari membayar secara bertahap. Yang kedua, proses pengajuan mudah dan cepat. Yang ketiga, memiliki bunga pinjaman yang terjangkau. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas waktu. 6. Solusi dari masalah lembaga pembiayaan. Ada beberapa solusi dari masalah lembaga pembiayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika pelaksanaan pembiayaan. Untuk menetapkan kinerjanya, lembaga pembiayaan adalah suatu lembaga yang perlu menjunjung tinggi kode etik. Solusinya: 1. Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik eksternal maupun internal. 2. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya. 3. Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat. 4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. 5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan. 6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank. 7. Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan. Terima kasih.